Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi semester ganjil 2021 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep manajemen secara umum, bahwa manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu di mana dalam kekhasannya terjadi dalam tindakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, yang pada umumnya fokus dari proses ini adalah untuk pemanfaatan sumber daya manusia yang sumber-sumber yang ada di dalam organisasi untuk kepentingan dan tujuan organisasi itu sendiri. J.R. Terry sebagai salah satu pelopor konsep manajemen memberikan salah satu fungsi dasar di dalam manajemen, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Definisi lain menurut James Stoner bahwa manajemen merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Ernest Dale, management is getting things done through other people. Management is decision making. Artinya manajemen menjadi salah satu cara untuk mengarahkan manusia lain untuk pengambilan keputusan. Ini beberapa definisi yang lain. Nah, ini yang sempat saya sebutkan bahwa J.R. Terry memiliki 4 fungsi dasar dalam manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengendalian. Sedangkan Henry Fayol memiliki pengembangan atas fungsi yang dijelaskan oleh J.R. Terry, di mana dalam proses pengorganisasian, terutama di dalam coordinating, itu ada fungsi kepemimpinan yang menjadi salah satu fokus di dalam pembahasan manajemen secara modern. Bahkan untuk beberapa ahli yang lain, tidak hanya kepemimpinan, tetapi juga di situ ada proses koordinasi. Koordinasi di sini menjadi salah satu fungsi di mana seorang manajer itu terbagi di dalam beberapa tingkatan, bahwa tidak semua top manager itu langsung ke karyawan, tetapi mereka juga harus melewati tingkatan, yaitu dari low manager ke middle manager, dari middle manager ke top manager. Jadi salah satu bentuk koordinasi dan pengawasannya itu melalui tahapan itu. Proses manajemen di dalam organisasi itu pada awalnya adalah adanya faktor-faktor produksi yang kita kenal ke dalam 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Tetapi market itu sendiri sebenarnya masuk di dalam proses manajemen, yaitu pemasaran. Filsafat manajemen terkait dengan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap. Sedangkan proses manajemen itu sendiri ada 4 tadi. Dan efektivitas manajemen itu terkait dengan pekerjaan, tempat, waktu, metode yang tepat. Di mana hasil dari proses manajemen itu targetnya adalah individu, kelompok, perusahaan, dan juga masyarakat. Tingkatan manajemen manajer seperti yang disebutkan sebelumnya, itu adanya top manager, middle manager, dan low manager. Pembagian ini itu berdasarkan proporsi atas pengambilan
kebijakan di dalam keputusan strategis maupun keputusan yang bukan strategis. Nah, pembagian ini juga terkait dengan bagaimana keterlibatan para tingkatan ini ke dalam satu bentuk kebijakan seperti yang digambarkan oleh Thomas Mahoney, Thomas Jardy, dan Stephen J. Carroll, bahwa dalam proses perencanaan low manager itu menempati 15%, middle manager itu 18%, sedangkan top manager sendiri itu memiliki proporsi 28%. Nah, di sini bisa kita ambil titik terang bahwa keterlibatan low manager itu berada pada tingkatan fisik, artinya mereka kerja langsung dengan para karyawan, di mana titik utama low manager itu berada pada sistem pengawasan mereka. Nah, sistem pengawasan mereka itu membutuhkan face to face, artinya bertemu langsung dengan karyawan. Sedangkan middle manager itu adalah salah satu pelaksana dari keputusan top manager. Nah, kemudian top manager itu sendiri memiliki proses yang paling besar itu dalam proses perencanaan, terutama perencanaan strategis dalam keputusan organisasi. Siklus manajemen itu mereka memiliki siklus yang berputar, di mana proses planning itu adalah proses dalam perencanaan. Misalkan kita ambil contoh, perusahaan ingin menciptakan produk, maka planning di sini adalah menentukan studi kelayakan dulu. Bagaimana studi kelayakan terkait dengan kebutuhan konsumen. Kemudian pada usia berapa calon konsumen. Yang berikutnya adalah bagaimana tren kebutuhan mereka dan lain-lain. Nah, salah satu yang mereka fokuskan adalah juga menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, organizing merupakan salah satu tahapan berikutnya dalam siklus manajemen. Itu menentukan the right man on the right place, artinya orang mana dengan keahlian tertentu itu berada di satu titik pekerjaan yang tepat. Nah, kemudian dalam actuating ini membutuhkan salah satu yang disebutkan oleh Henry Fayol tadi, yaitu kepemimpinan dan coordinating. Nah, kepemimpinan itu membutuhkan satu keahlian, di mana dalam satu gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu akan menciptakan satu nilai-nilai, sikap, dan budaya organisasi yang tentunya nanti sikap ini akan menjadi budaya turun-menurun atau kebiasaan yang akan menciptakan kondisi yang baik. Akhirnya dengan kondisi yang baik, kebiasaan yang baik, itu akan menciptakan satu budaya kerja yang baik. Nah, dalam proses actuating itu juga dilakukan proses pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini ada satu tahapan lagi dalam siklus manajemen, yaitu proses pengawasan yang langsung dikerjakan oleh low manager tadi, yaitu manajer tingkat bawah, yang mereka langsung melihat bagaimana kinerja dari para karyawan, membuat laporan, kemudian disampaikan ke middle manager. Middle manager membuat satu rekapan seperti itu, kemudian disampaikan ke top manager. Nah, top manager di sini itu akan menciptakan satu hasil atau decision making bahwa dalam proses penciptaan produk tadi itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan perusahaan yang di awal. Nah, ketika belum, maka dilakukan lagi planning. Bagaimana pengembangan produk, bagaimana titik kelemahan dari produk itu bisa ditutupi dengan planning berikutnya dan lain-lain. Nah, kalau kita masukkan siklus manajemen ini ke dalam salah satu siklus produk, maka
siklus produk itu sendiri akan seperti mereka akan naik di awal pertama, kemudian mereka akan mulai turun, naik lagi, mulai turun, naik lagi. Nah, dalam kondisi tertentu kejenuhan akan produk itu akan terjadi. Nah, siklus manajemen itu dibutuhkan di sini di dalam masing-masing siklus tadi, naik turun naik turun. Nah, entah itu dalam pengembangan, modifikasi produk dan lain-lain, kualitas, perbaikan kualitas, penyesuaian harga dengan kebutuhan konsumen dan lain-lain. Baik, itu yang materi awal yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.